Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, Manchester United dikabarkan setelah melepas Dan Ashworth, memecat Dan Ashworth menurut gue secara ringan amatiran. Tentu saja ada posisi yang kosong saat ini di Sporting Director, di mana Sporting Director ini adalah posisi baru sebenarnya di struktur manajemen organisasi Manchester United. Di periode-periode sebelumnya tidak pernah ada, dan tidak ada yang salah sebenarnya ya dengan posisi Sporting Director ini, karena kalau melihat memang klub sepak bola modern saat ini mereka memiliki posisi ini, Sporting Director. Manchester United justru nampaknya menurut gue agak terlambat ya dalam beradaptasi dengan situasi baru ini, di mana sebelumnya memang banyak hal dipegang langsung oleh Sir Alex Ferguson dengan CEO eksekutif langsung pada saat itu adalah misalnya David Gill ya, di mana Sir Alex Ferguson memang sangat luar biasa. Dia terlibat dalam banyak hal ya terkait dengan klub ini, operasional sepak bola sehari-hari. Tapi dengan kemajuan zaman, dengan hal yang lebih kompleks lagi, dibutuhkan posisi-posisi juga yang lebih detail, dan salah satunya adalah Sporting Director. Setelah Dan Ashworth tidak lagi berada di Manchester United, ada beberapa nama ya yang dikaitkan dengan Manchester United. Siapa yang akan menjadi Sporting Director selanjutnya? Menurut gua ada dua menurut gua opsi. Nomor satu, dari internal Manchester United dulu. Bisa jadi ya ada promosi. Misalnya Jason Wilcox yang diangkat sebagai Sporting Director, atau nama-nama lain menurut gue ya secara internal akan dipromosikan, lalu mungkin posisi yang ditinggalkan itu barulah Manchester United akan mencari. Itu bisa saja. Lalu yang nomor dua, mencari dari nama eksternal. Tapi menurut gue, baik itu nama internal maupun nama eksternal, peran dari seorang Omar Berada menurut gue sangat penting sekali di sini. Banyak diberitakan Dan Ashworth ini kenapa diselesaikan di Manchester United, karena Sir Jim Ratcliffe tidak puas dengan kinerjanya. Menurut gue sebenarnya kalau ada sinergi yang bagus antara Sporting Director dengan CEO Omar Berada, dalam hal ini tentu saja hal-hal yang diberitakan bahwa Sir Jim Ratcliffe tidak puas dan segala macam ini bisa diminimalisir. Kenapa? Kalau kita melihat hierarki, Sporting Director ini reportnya ataupun tanggung jawabnya itu kepada CEO, bukan kepada owner. CEO baru kepada owner. Artinya, hal-hal yang dilakukan oleh Sporting Director ini ya dipertanggungjawabkan ke CEO. Harusnya seperti itu. Baru CEO langsung ke owner. Tapi, dalam hal-hal spesial dalam tanda kutip ya, ketika memang ada kinerja yang tidak bagus, ada hal yang mungkin dilaporkan oleh CEO, bagaimana cara-cara kerja, cara-cara bertanggung jawab, sikap-sikap dan lain-lain, ini yang membuat akhirnya owner langsung turun tangan ke posisi yang bertanggung jawab sebenarnya bukan langsung kepada owner. Dalam hal ini adalah Sporting Director. Oleh karena itulah gue melihat sinergi yang kuat antara CEO dengan Sporting Director ini penting. Jadi Omar Berada ya ini penting sekali untuk dilibatkan di keputusan ini. Apakah nanti misalnya Manchester United mengambil calon internal ataukah mengambil dari luar, penting untuk dilibatkan. Nah sekarang dilibatkan seperti apa? Apakah harus mendatangkan nama-nama yang misalnya pernah bekerja sama dengan Omar Berada di Manchester City, karena Siki Bergenstein misalnya ini kan salah satu nama juga yang disebutkan menjadi salah satu calon. Apakah akan dia atau seperti apa? Menurut gue tidak harus seperti itu. Tidak harus sekali lagi nama yang pernah bekerja sama dengan Omar Berada, tidak seperti itu. Bisa jadi nama eksternal yang belum pernah bekerja sama dengan Omar Berada sebelumnya, tapi prosesnya melibatkan Omar Berada. Artinya ada proses interview misalnya ya, bukan cuma hanya interview sekali dua kali, ada pendalaman yang lebih detail terkait dengan pola pikir, terkait dengan pola kerja, visi dan lain-lain, cara kerja, cara pikir dan lain-lain yang bisa selaras, yang bisa beriringan, yang bisa melengkapi, yang bisa membantu. Karena posisi Sporting Director ini kan di bawah CEO. Ini kan posisi yang membantu CEO. Dan kalau posisi ini ternyata
tidak bisa bersinergi orangnya dengan baik dengan CEO, ya bagaimana mungkin dia bisa membantu tugas-tugas dari CEO, kan seperti itu. Kesalahan ataupun kekeliruan di penunjukan Dan Ashworth bersama dengan Omar Berada juga, menurut gue secara dengan amatiran, ini adalah kekeliruan dari Ineos, di mana mereka hanya melihat, menurut gue bukan hanya melihat, mungkin lebih melihat ke arah kompetensi dari masing-masing nama, dan ditunjuk dengan waktu bersamaan, dengan harapan mereka bisa bekerja bagus secara bersamaan. Ternyata itu tidak terjadi. Kompetensi masing-masing memiliki kompetensi yang bagus, dan Ashworth, Omar Berada, tapi ketika itu disatukan ternyata enggak. Ada pola pikir, ada mindset yang berbeda. Misalnya seperti banyak diberitakan ya kan, situasi terkait dengan Erik ten Hag. Tidak jelas nih sebenarnya siapa yang setuju, siapa yang tidak. Karena dikatakan di beberapa media ini merupakan keinginan dari Dan Ashworth. Tapi di sisi lain ada wawancara mengatakan, kita tidak terlibat dalam keputusan ini. Lalu situasi mencari pengganti dari Erik ten Hag. Ada hal yang berbeda, ada nama yang tidak sama antara Dan Ashworth dan Omar Berada. Kenapa kok bisa ini? Gue tidak hanya melihat soal masalah namanya saja, tapi yang gue soroti yaitu adalah proses untuk menghasilkan nama. Kenapa kok bisa berbeda? Karena menurut gue ketika prosesnya sama, ketika caranya sama, walaupun namanya berbeda, ini bisa lebih didiskusikan, bisa lebih dalam tanda kutip dikompromikan. Tapi ini nampaknya tidak, ada perbedaan cara pandang, cara kerja yang cukup ekstrim di antara keduanya, sehingga akhirnya owner turun tangan. Dari situ menurut gue yang penting ya, yang krusial adalah melibatkan Omar Berada sekali lagi dalam proses ini. Nama bisa siapa saja sekali lagi, tapi kalau Omar Berada tidak dilibatkan, ya mereka tidak bisa bersinergi. Kecil kemungkinan mereka bisa bersinergi itu. Dan dengan melibatkan Omar Berada, kalau yang diangkat adalah dari internal, proses bisa lebih cepat. Karena ya calon internal sudah berada kan di Manchester United. Tapi ketika Manchester United ternyata lebih memilih untuk calon internal, proses ini akan memakan waktu menurut gue. Kalau mereka lakukan secara singkat, secara terburu-buru, ya sulit. Apalagi mendatangkan yang direkomendasikan oleh Ineos secara langsung. Lagi-lagi dari apa yang terjadi dengan Dan Ashworth, gue tidak melihat bahwa, atau bukan menilai bahwa Dan Ashworth adalah nama yang jelek, enggak. Gue tidak melihat seperti, karena apa? Ya kompetensi yang dia miliki luar biasa bersama dengan Brighton ya, bersama dengan FA juga di masanya timnas muda Inggris luar biasa, bersama dengan Newcastle pun juga di periode awal kepemilikan baru jadi Newcastle peningkatannya cukup signifikan ya kan dibanding dengan periode sebelumnya. Artinya dia memiliki kompetensi. Tapi kenapa ini tidak bisa maksimal di Manchester United? Jadi ada proses yang keliru menurut gue dalam menunjuk atau memproses Dan Ashworth, dan ini jangan diulangi. Bagaimana penilaian yang lebih dalam? Penilaiannya ini apa sih? Kompetensi pribadi iya, tapi juga bagaimana ketika komponen baru nanti ini disatukan, dimasukkan ke struktur manajemen Manchester United yang baru. Dan ini kalau memang itu mengambil dari luar, sekali lagi ini menurut gue prosesnya lama. Dan konsekuensi dari proses lama itu apa? Konsekuensinya adalah kebijakan-kebijakan yang tugas-tugas yang diambil oleh sporting director tidak bisa maksimal sampai dengan penunjukan secara definitif nanti ya. Tugas-tugas sporting director itu apa saja sih? Secara umum, sporting director ini adalah jembatan antara kepemilikan klub, manajemen, dan juga organisasi sepak bola di sebuah klub. Mereka ini bertanggung jawab untuk membuat keputusan-keputusan strategik yang memiliki impact ke performa klub, baik itu di dalam dan di luar lapangan. Itu secara umum. Artinya ada melihat akademi, ada juga memberikan support kepada coaching staff ya, staff kepelatihan, ada membangun filosofi sepak bola, ada membangun struktur juga di sistem sepak bola, di operasional sepak bola jika dibutuhkan, mengatur budget transfer, budget operasional sepak bola, bernegosiasi untuk mendatangkan pemain-pemain. Jadi tidak hanya soal masalah transfer saja, tidak, tapi ternyata banyak sekali mengidentifikasi talenta, banyak sekali. Dan hal ini akan berhenti menurut gue, atau akan
melambat ya dengan posisi kosong saat ini. Itu sih menurut gue, dan ini memiliki impact ya setidaknya dalam musim ini sih. Harapannya seperti itu. Manchester, bukan harapannya sih, perkiraannya dalam musim ini Manchester United akan dalam tanda kutip melambat. Baru mungkin akan bisa berjalan lebih baik di musim depan. Itu pun juga kalau sporting director ini bisa ditunjuk sebelum akhir musim ini terjadi atau sebelum awal musim. Ya idealnya sebelum musim ini berakhir sih, harapannya seperti itu. Tapi Manchester United gue harapkan memang mereka harus belajar betul dari situasi Dan Ashworth ini, dengan betul-betul mengambil waktu, tidak terburu-buru, melakukan screening dengan detail, bukan hanya terkait dengan kompetensi pribadi, tapi juga ini loh, ketika dimasukkan ke dalam environment atau lingkungan di Manchester United berserta dengan komponen-komponen ataupun orang-orang yang sudah ada. Mudah-mudahan ini bisa terjadi dengan segera. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.